Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, pada siang hari ini marilah kita mencoba belajar tentang seni budaya. Namun sebelum itu mari kita perkenalkan diri saya. Saya adalah Pak Hardi, biasa dipanggil Pak Hardi, mengajar seni budaya di SMA 8 Jakarta ini sudah 32 tahun yang lalu. Mari bersama-sama kita belajar bersama. Tidak ada yang paling merasa bisa, namun kita coba untuk membuka lembaran baru. Mengapa kita harus berkesenian? Coba Anda merenung sejenak, mengapa kita harus berkesenian? Nah, supaya senang, tidak kaku, indah, bermakna, ujung-ujungnya haru dan bahagia. Haru itu apa toh kira-kira? Haru itu ada titik yang paling dalam hati kita ini yang muncul, yang biasanya ditandai dengan keluarnya air mata. Nah, itu biasa menyebabkan kita bahagia. Latar belakang Delayota Creative and Character Building. Tentu dalam hal seni budaya ini kita mengacu pada mata pelajaran seni budaya, kurikulum dan silabus, apresiasi dan mencipta, materi seni budaya berbasis rupa, gerak, suara, rupa, gerak, dan suara. Nah, anak-anakku pasti mengerti bahwa hal ini sudah dipelajari sejak mungkin SD, SMP, bahkan di SMA ini seperti mengulang. Namun itulah berkesenian, atau bahasa kerennya visual art, audio visual art. Ujung-ujungnya nanti adalah berkarya. Tentu karya itu biar diapresiasi harus pameran atau pagelaran. Itu nanti. Anak-anakku, untuk memahami dunia seni perlu konsep, perlu pendapat-pendapat para ahli. Nah, seni itu apa? Secara etimologi atau asal-usul kata, arts itu Inggris, ars itu Latin, techno atau kemahiran dalam bahasa Yunani. Seni adalah pemanfaatan budi dan akal untuk menghasilkan karya yang membahagiakan jiwa spiritual manusia. Ada pendapat ahli yang lain, filosof, adalah suatu penjelajahan manusia dalam menciptakan realitas baru di luar kemampuan akal serta menyajikannya dalam bentuk perlambang. Ada pendapat lagi yang saya angkat, seni adalah kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang dapat dipahami oleh perasaan manusia. Bentuknya dapat berupa lukisan, patung, arsitektur, musik, drama, tari, film, dan lain sebagainya. Coba ini yang paling akhir, ini bisa sebagai underline sebuah konsep-konsep di atasnya, yaitu sebuah karya yang diciptakan oleh pribadi yang kreatif. Saya ulang, sebuah karya yang diciptakan oleh pribadi yang kreatif, yang diwujudkan oleh pengungkapan yang harmonis, serta dapat berdiri sendiri sebagai suatu gagasan atau hasrat yang mengharukan. Nah, ini yang paling penting anak-anakku. Jadi karya itu bisa menimbulkan suatu hal yang mengharukan, dan itulah yang akan mengisi jiwa nanti menjadi fresh, menjadi senang, menjadi punya pengalaman baru tentang hal ini. Delayota Creative and Character Building mempersiapkan karya kelas 10 dengan berbagai konsentrasi. Satu adalah materi seni budaya, rupa, gerak, suara,
rupa, gerak, dan suara. Nah, karya yang disiapkan dalam DJTP, gambar bentuk, lukisan, fotografi, desain grafis, desain interior, grafiti, sinematografi, sendera tari, instalasi, syair, karawitan, drama, dan tari. Itu diantara karya-karya seni dalam lingkup seni budaya. Karya seni di dalamnya selalu mengandung unsur proporsi atau perbandingan, komposisi atau pengaturan, ritme atau irama dan alur, warna adalah membentuk nuansa. Pasti ada interest atau pusat perhatian, karena pusat perhatian itulah yang menggoda orang untuk melihat, orang untuk menuju sebuah titik tumpu yang menarik dalam suatu karya seni itu. Coba kita sebelum melangkah lebih jauh, seni itu sebenarnya hasil dari siapa dan akar-akarnya dari mana. Jadi seni itu adalah sebenarnya kebudayaan, jadi hasil budi dan daya manusia, atau dari sejarah, prasejarah, primitif, tradisional, modern, sampai bahkan ke modern atau kontemporer. Bisa dilihat di dalam kehidupan sehari-hari, orang membuat rumah, mobil, motor, baju, buku, komputer, bahkan piring, sendok makan, cat, kuas, alat-alat kesenian, dan lain sebagainya. Itu pun hasil budaya manusia. Nah, tentu dalam berkesenian tidak boleh menghilangkan ilmu pengetahuan, adat istiadat, filsafat, bahkan yang terakhir agama. Kalau sudah dibalut atau dibungkus atau dibingkai oleh ilmu pengetahuan, adat istiadat, filsafat, dan agama, ya saya yakin seni itu bermutu, seni itu akan bagus, dan seni itu elegan. Makanya berkesenian memberikan ruang dan waktu untuk merekam, mengolah fakta, data, untuk dikreasi menjadi karya yang menghibur, rekreatif, berwatak, atau berkarakter bangsa Indonesia. Tentu harus etis dan estetis. Karya yang terwujud pastikan tidak sara dan saru, atau tidak sara, tidak saru, dan terhindar dari LGBT. Indah, halus, metafor. Coba anak-anakku perhatikan. Kalau berkarya itu, kalau udah metafor, itu pasti orang akan melihat di balik karya itu. Tidak vulgar, cerdas, menggelitik, unik, menghibur. Benar, baik, indah. Memberikan pengalaman belajar berkarya seni, memberikan pengalaman belajar berapresiasi karya seni, merespon situasi kondisi yang muncul di kehidupan untuk subjek matter. Itulah tujuan Delayota Creative and Character Building. Coba anak-anakku lihat isu-isu atau fenomenal yang muncul di permukaan kehidupan. Ada keadilan, ada korupsi, ada narkoba, galau, kesehatan yang saat ini kita baru prihatin karena ada wabah COVID-19, masalah pendidikan, tingkah laku atau degradasi moral, prestasi, teror, penjajahan, kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, gender, jodoh, perselingkuhan, cinta, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau Polesosbud. Tema Delayota Creative and Character Building Art, saya mengambil tema cukup simpel, menanam, mengetam. Pasti kalau menanam itu mengetam, menanam baik pasti mengetam baik. Itu harapan saya, dan itu harapan seluruh
Civitas Academica de la Iota. Dan saya yakin anak-anak mengetahui dan paham tentang hal ini. Ini ada dua karya seni yang kontradiktif. Yang satu seni interior dan seni lukis, sama-sama dinikmati keindahannya. Anak-anakku yang budiman, di hadapan Anda adalah desain interior berupa dapur yang menurut perhitungan seorang seni rupa ini adalah benar-benar sudah terdesain sedemikian rupa sehingga dapur ini membuat nuansa tersendiri. Selain memasak enak di situ, merasa tidak capek, ini adalah ada sudut-sudut arsitek yang memang itu termasuk sense of art-nya seni interior. Dalam hal ini anak-anak paham pasti dan ingin pasti juga. Saya berharap ingin besok punya rumah sendiri, punya dapur yang seperti ini, bahkan lebih dari ini mestinya. Yang saya akan komparasikan dengan sebuah karya yang betul-betul seni murni, ya ini lukisan dengan judul memetik ini kan sangat beda sekali. Yang tadi betul-betul bisa dinikmati segi praktisnya, bisa untuk memasak dan lain sebagainya. Kalau ini memang hanya dipajang di sebuah dinding saja, dilihat maknanya apa, maksudnya apa, sama-sama mengisi rekreasi hati, walaupun memang cenderanya memang dari mata, akhirnya diolah menuju hati masing-masing apresian, akhirnya dimaknai. Dalam hal ini lukisan yang berjudul memetik ini memang dikreasi dari sebuah bentuk tangan saja. Yang satu seperti ingin menarik turun rantingnya, yang satu ingin memetiknya. Dua tangan ini adalah bersamaan dalam deskripsi seni lukis, bersamaan ingin menggapai cita-citanya. Namun di sisi lain dengan visual yang nyata bahwa di tangan yang mendatar atau tangan yang horizontal itu seperti pegunungan yang tersembul sebuah pohon yang memang ada buahnya. Berarti jerih payah dari orang itu sendiri akan kita petik, akan dipetik dan memang membuahkan hasil. Ini memang dalam bahasa visual. Sebetulnya dalam bahasa realita kan ada orang ikhtiar, bekerja keras dan lain sebagainya. Tentu ini sebuah karya ini menjadikan karakter Anda menjadi orang yang bekerja keras, orang yang tidak ingin instan dan tidak ingin tiba-tiba dapat hasil. Pasti ada step-step yang harus dilalui. Itulah karya seni murni yang memang syarat dengan makna. Yang tadi, yang karya seni interior tadi memang sangat syarat dengan ergonomi, seperti saya ulang seperti ini. Jadi ditempati enak, tempatnya bersih, bahkan sudah akses-akses tikus yang ada di situ pun tidak bisa masuk karena semua sudah terdesain dengan sense of art. Jadi dua karya tadi sangat berbeda sekali. Memang saya hadirkan biar kontradiktif, namun sama-sama dinikmati dalam hal ini seninya. Yang satu seni praktisnya, kalau ini seni untuk seni, jadi seni murni dan seni pakai atau fine art itu yang ini, yang tadi adalah applied art. Jadi saya yakin anak-anak sudah mulai paham tentang hal ini dan saya yakin anak-anak juga sudah mereka-reka dalam pikirannya, dalam perasaannya, wah saya ingin bikin lukisan, saya ingin bikin dapur atau kitchen set yang seperti ini. Ya, insya Allah nanti ke depan saya yakin Anda akan mampu seperti itu. Nah, tentu semua itu kalau sudah punya dasar, coba kita bawa ke filsuf yang biar lebih tentram. Mengapa harus memilih yang benar, bertanggung jawab menjadi benar? Itu biasa seniman, sastrawan, atau siapapun berhak atau bagus memakai filsuf atau memakai filsafat seperti ini. Yang kedua, mengapa harus memilih yang baik dan bertanggung jawab menjadi baik? Biar karyanya baik. Namun coba yang ketiga ini kita combine. Mengapa harus memilih yang benar dan bertanggung jawab menjadi baik? Karena benar itu pasti baik. Kalau baik itu belum tentu benar, karena wah baik ternyata tidak benar. Kalau udah benar dulu, insya Allah baik. Ini ada lagi untuk mendasari berkarya. Mengapa harus memilih yang indah? Bertanggung jawab menjadi indah. Namun mengapa harus memilih yang damai? Bertanggung jawab menjadi damai.
Kalau damai harus tanggung jawab damai, indah harus tanggung jawab indah. Coba kita combine. Mengapa harus memilih yang indah? Bertanggung jawab menjadi damai. Nah, kalau sudah indah, insya Allah akan damai. Ada lagi, sebab benar itu modal menjadi baik. Untuk menjadi baik butuh pertimbangan dan mengelola unity antara komposisi, proporsi, irama, tekstur, atau pusat perhatian supaya harmonis. Kalau sudah benar, baik, pasti indah, tentu membuat aura menjadi damai. Kelakuan benar dan baik pasti indah, akan membuat aura menjadi damai, sehingga menggetarkan jiwa. Nah ini, kalau sudah menggetarkan jiwa ini adalah memang fungsi seninya udah main. Karena pada dasarnya jiwa itu identik dengan damai, atau pusatnya kedamaian. Kreasi benar dan baik pasti indah, akan membuat aura karya menjadi damai, sehingga menggetarkan jiwa apresian. Jadi goalnya itu pada apresian, kepada siapa yang akan menikmati, atau kita sendiri bisa menginspirasi, dahsyat bahkan, elegan, mahal. Lah pasti muncul ekonomi kreatifnya. Jangan salah kalau lukisan 1 meter kali 1 meter kok 200 juta, padahal bahannya hanya mungkin 5 juta. Nah, jangan salah, karena sudah membuat seni itu indah dan elegan, mahal, akan muncul ekonomi kreatifnya. Mengapa ada dorongan menjadi cantik dan tampan? Sama, semua pasti ingin cantik dan tampan. Karena menjadi cantik dan tampan menjadikan jiwa tenang, percaya diri, dan merasa damai. Pada dasarnya jiwa yang damai pasti di dalamnya terkandung kecantikan dan kebagusan atau ketampanan. Pastikan karya Anda indah. Nah ini, mencoba ya, dicoba. Buat karya seni lukis dengan subjek bentuk tangan, tadi sudah saya contohkan bentuk tangan, distilasi atau digayakan menjadi bahasa visual yang bermakna. Potongan tangan saja, jangan utuh. Dengan tema menanam mengetam. Teknik bebas, pewarnaannya full color atau black and white. Untuk ukuran A4. Dikumpulkan hari Selasa 28 Juli 2020. Saya mohon anak-anak mengumpulkan di wali kelas masing-masing. Coba perhatikan bahwa berkarya seni memang menyenangkan, namun jangan sampai menjadi bosan. Atau kalau anak-anak merasa ada kebuntuan atau ada sesuatu yang mengganjal, atau ya coba dicari-cari solusinya. Mungkin anak-anak bisa buka YouTube, bisa banyak hal sekarang untuk cara belajar. Saya yakin Anda akan menemukan jalannya, akan menemukan caranya. Apa yang saya katakan, apa yang saya berikan pada Anda semua ini mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yakin seni itu indah karena Tuhan atau Allah itu maha indah. Mendekatlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuat karya seni itu. Jangan sampai menyimpang, karena agama selalu harus membingkai sebuah karya seni. Anak-anakku yang budiman, jangan memvonis diri dengan kata tidak bisa. Tidak ada yang merasa paling bisa. Semua bisa kita lakukan dengan belajar bersama. Silakan mencoba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.